jangan pikir bahwa setan doesn't know what he's talking about. Okay? Jangan pikir itu. He knows what he's talking about. Ini keahlian dia. Dan di sini anak muda nggak ada pengalamannya. Di sini mereka nggak ada pengalaman. Dan bahayanya anak muda yang sudah berpengetahuan, mereka pikir mereka punya pengetahuan itu security terhadap penggodaan. Tolong saya mau terangkan. No, it's not. No, it's not. Pengetahuan bukan security terhadap penggodaan. Iya, betul, Kak. Kenapa? Karena anak-anak muda pada umumnya tidak ada pengalaman babak belur dalam dosa. Ya, belum. Iya, betul. Iya, Kak, betul. Dan karena nggak ngerti betapa sadisnya dosa itu dan pengaruh-pengaruhnya dan lingkungan dan keluarga dan teman bisa babak belur semua, orang tua sudah belajar di pengalaman itu, anak muda bilang, saya beda dengan orang tua saya bisa melanggar dan nggak separah orang tua. Wrong answer. Iya, betul, Kak. Wrong answer. Wrong answer. Jadi, anak-anak muda, belajarlah dari orang tua yang sudah berpengalaman babak belur dalam dosa dan udah kapok. Walaupun nggak bisa jelaskan, tapi mereka tahu ini bagus begini. Boleh gitu? Halo Kak. Ya. Ini untuk anak-anak muda yang masih memiliki keinginan-keinginan yang terpendam karena situasi. Nah, itu dia. Selesaikan. Jangan lagi deh punya keinginan-keinginan yang sudah tidak boleh ada gitu. Nggak boleh lagi sudah. Karena waktu kita singkat. Selesaikan itu keinginan-keinginan itu, dah jangan lagi dicoba-coba untuk dikeluarkan, jangan coba-coba. Kita sudah tahu hasilnya hancur semua Maria, betul? Kita sudah tahu hasilnya. Betul. Kalau mau pengalaman masuk lumpur dosa, saya banyak cerita lumpur dosa. Dan bukan main menyesalnya saya sekarang. Dan anjuran saya, jangan coba-coba. Jangan pikir kamu bisa masuk. Lalu pengalaman kamu nggak separah saya. Don't even try. Don't even think about it. Solomon bilang, anak muda nggak pernah perlu berdosa. Sayalah contohnya berdosa dan saya sudah kapok. Kamu nggak usah ulang pengalaman saya. Solomon bilang. Begitu? Orang tua ngomong, kita perlu perhatikan. Kita jangan anggap remeh kalau orang tua ngomong. Jangan bilang, ayat aja nggak bisa jelasin. Tunggu dulu, saya nggak jelasin ayat, saya jelaskan pengalaman di mana kamu bisa belajar di pengalaman saya. Benar? Iya, betul. Benar. Itu dia. Kita semua? Boleh, Uncle. Mantap, Cica. Saya harus uji saya punya diri. Apakah saya cinta Tuhan atau tidak? Dan cinta Tuhan atau tidak itu nggak bisa saya tentukan dalam situasi kondisi tertentu. Kalau situasi kondisi tertentu itu tidak ada, masih cinta Tuhan atau enggak? Bagaimana? Bisa? Bilanglah, saya ambil contoh ya Mbak Enik. Dia kasih contoh kan. Kalau saya mencintai seseorang, nah ini mencintai seseorang ini orang yang saya pilih untuk nikahi ya. Bilanglah saya cintanya di Indonesia, oke? Di Indonesia, saya bilang, saya rela berenang di danau berbuaya hanya untuk bertemu dengan Dika. Bagaimana? Bisa? Ya. Saya telah mendaki gunung tertinggi di dunia kalau di sebelahnya engkau di situ. Pas. Mantap. Gombal. Imagine. Nah, Cica bilang gombal, tapi banyak perempuan terjatuh dalam gombalannya loh Cica. Ayah itu. Iya, lucu tapi kenyataan, betul. Kenyataan itu. Kalau Cica, kita waktu kalian punya umur, tidak tahu siapa yang suka dengar seperti itu Cica.
Iya, Uncle. Uncle ada pengalaman. Ayo. Kita tahu yang bilang, setengana. Oh, kita nggak akan ngomong sama itu. Kita akan ngomong sama yang, aduh, pemanis dong ya nah. Bagaimana hari ini? Ini kayak ular tua di pohon ya kan? Jadi apa kesimpulannya? Apakah situasi, kondisi, waktu berubah, saya punya cinta kepada Tuhan masih panas atau pudar? Iya. Jadi pertanyaannya, saya cinta Tuhan nggak? Jangan jawab dulu. Coba ujian yang satu lagi, yang nomor 2. Coba ujian nomor 3, Alvin. Coba ujian 4. Coba kamu pindah, diuji di tempat lain. Coba kamu diuji orang lain. Coba waktu kamu lapar. Coba waktu kamu haus. Coba waktu kamu kelaparan. Coba waktu kehilangan kerja. Coba waktu nggak kekurangan. Dalam segala hal, manusia kalau bisa tembus semua, baru Tuhan berani meteraikan kita. Jadi apakah semua situasi, kondisi, lokasi di dunia, kita pindah-pindah semua itu, dalam setiap kondisi, situasi kita harus diuji in all points. Christ was tempted as we are, yet without sin. Baru Tuhan akan meteraikan kita. Tembuslah probation. Bagaimana itu? Apakah ini putus lagi nih kayaknya? Nggak putus, Uncle, dari tadi lagi merenungkan. Wow, pasti yang Yud renungkan some deep stuff di situ. Wow. Iya, Uncle, belakangan emang mikirin ini loh, maksudnya at the end tuh cuman antara kita sama Tuhan aja. Jadi sebenarnya pada akhirnya itu ujung-ujungnya yang terungkap sebenarnya kamu cinta Tuhan atau enggak, bukan yang lain gitu loh. That's it. Iya, karena itu doang gitu. Apa intinya, inti dari segala inti tuh itu, bukan kita sama orang lain atau kita sama kita, tapi ini sebenarnya kamu tuh cinta saya atau enggak sih, Tuhan. Betul. Nah, saya mau tambahin It bilang. Ini jadi counsel for young people ini kan, message to young people lagi. Nggak apa-apa, Uncle, nggak apa-apa. YP. Angkat kita juga. Yang lain. Nah ini ya. Jadi gini ya. Hai anak-anak muda yang cenderung untuk suka diperhatikan, hati-hati. Kamu akan dapat perhatian yang kamu inginkan. Dan bisa saja kamu bayar dengan kamu punya hidup yang kekal. Oke? Iya. Iya, Uncle. Itu dia. Ini sarannya. Saya suka sekali sama kamu. Siapa? Ngana suka pak kita? Nomor 1, Picasso. Aduh, yang nggak usah bahasa Manado, apa ini gitu? Cakep. Nomor 2, pintar. Betul? Cakep, pintar, fasih. Waduh, mantap. Betul? Kalau gitu? Boleh. Jawab itu? Lalu apa? Boleh nggak saya book kamu sehingga kamu milik saya? Boleh? Saya boleh nggak book kamu? Book? Ya. Saya bukan travel agent di book. Booking ya, Uncle. Booking. You can only be mine. Wah. Oke? Saya mau book kamu. Kamu sama orang lain, tapi kita beda.
Boleh artinya booking? Ya. Jadi saya sudah terbatas? Enggak, tapi saya spesial. Apa spesialnya? Boleh tahu apa spesialnya? Bisa bawa saya ke surga sekarang? Kalau iya, iya, kamu spesial. Oke. Boleh gitu? Begini caranya. Oke, kamu boleh book saya. Dan booknya hanya untuk belajar firman Tuhan. Dan waktu belajar firman Tuhan, bawa semua teman kamu, dan saya bawa semua teman saya. Oke? No, kita berdua, Jo. No, thank you. Boleh? Iya, Uncle ngerti. Saya tukang booking orang dulu, Cica, so I know. Ya, Uncle. Oke? Kalau belajar firman Tuhan harus terbuka. Semua harus diundang. Terbuka. Nggak ada itu private. Boleh? Boleh. Nggak ada salahnya belajar berdua, tapi itu nggak boleh eksklusif. Kebetulan saja. Semua harus bisa diundang. Oke? Boleh guys? I tell it like it is. Been there, done that. Boleh jadi? Iya, Dedi. Itu keinginan anak muda itu betul. Aku juga gitu. Sukanya private. Tapi nggak boleh. Tahu nggak kenapa suka belajar private? Kenapa, Dedi? Saya suka sekali dengar suaranya. Ngomong dong. Iya. Jadi udah ngomong lama. Coba jelasin. Ngomong lagi dong. Kamu ngerti nggak? Pusing amat. Saya suka suara kamu. Silahkan. Cilaka. Aduh, apaan nih? Udah ngerti nggak? Setan akan gunakan segala macam cara. Nah, mungkin bukan persis seperti yang gaya saya ya. Tapi apa saja yang mengalihkan saya punya panas terbakar-bakarnya akan firman Tuhan, akan setan lakukan, dan bisa saja karena masih ada keinginan itu, saya izinkan itu tanpa sadar. Boleh? Iya. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Nah, di sini nggak memaksakan orang bikin ini begini. Saya cuma bikin satu pernyataan yang luas untuk semua, supaya kami semua berjaga-jaga. Kalian mau bikin apa dan kalian punya kehidupan, itu kalian punya pilihan. Tapi saya harus kasih prinsip, di mana yang mau ikuti prinsip, ada prinsip nih. Kalau nggak mau ikut, itu dia sendiri. Oke? Oke. Begitu kan? Iya, Uncle. Jelas. Ya. Karena kenyataannya, anak muda punya hormon, kalian punya umur-umur, sekarang lah hormonnya mengalir-ngalir. Dan setan akan gunakan itu. Okay? Itu kalian nggak bisa sangkal, kecuali kalian abnormal. Iya, enggak. Iya. Karena anak muda pas udah mulai gede, tiba-tiba tertarik sekali sama wanita itu, padahal sebelumnya dia benci sekali wanita itu. Benar enggak? Kalau masih kecil, dia benci sekali wanita. Pas udah naik kelas, sekarang kayaknya dia suka sekali. Gimana? Itu semua melewati tahap. Nature-nya gitu ya. Itu tahap pertemuan ya. Iya. Coba lihat, anak-anak kecil, laki-laki, dia ejek perempuan itu sampai nangis-nangis pulang. Pas SMP, dia punya pacar. Betul. Jadi umurnya normal. Jadi kita punya hormon itu, kita harus bisa bedakan.
Di situ kita punya pilih, oh saya harus cari kehidupan dulu. Kalau kamu suka sama saya, kamu akan suka kenapa saya suka belajarnya. Dan kamu akan belajar, dan bukan hanya dengan saya, dengan semua dong. Bagaimana? Betul? Tuh. Halo Bagaimana? Karin, Ya, Maya. ini saya mau kasih nasihat sedikit ini sesuai dengan pengalaman ya untuk anak-anak mudaku. Kita kan udah belajar ya bahwa Tuhan itu sudah mau datang gitu ya. Oh, ya. Jadi jangan coba-coba deh, misalnya jangan coba-coba untuk mencoba menjalin suatu hubungan kasih yang berbeda ya, seperti yang kasih kita sudah pelajari ini. Karena itu sangat menjerat, sangat menyakitkan gitu loh. Karena kalau orang sudah memberikan hatinya kepada orang lain, itu dia udah terikat gitu. Dan dia kepinginnya itu selalu bertemu, pikirannya itu akan terlalu ingat orang itu terus. Itu sangat apa ya, membuat hidup itu nggak enak sebenarnya. Kecuali itu membuat pulang keropos Mbak dia. iya, kasihan. Kecuali kalau kita masih hidup di tempat yang lama atau kita masih waktu punya panjang, nggak apa-apa deh ya. Tapi karena waktu kita ini sudah deket, kalau kita melibatkan diri dalam hal seperti itu menyiksa diri. Ya. Menyiksa diri, benar. Dan tadi sudah dikatakan bahwa setan akan menggunakan segala situasi untuk memuaskan apa yang kita inginkan. Setan bisa aja bikin kamu itu ketemu dengan orang yang kamu cintai, bisa. Tapi kalau kita hilang buat apa? Ya. Jadi berhenti. Kalau nggak punya kuasa untuk berhenti, Tuhan, aduh susah banget. Saya cinta banget sama dia, minta Tuhan tolong. Aduh. Tolong Kalau saya. ngomong gitu udah masuk jerat Mbak dia. Kalau ngomong gitu udah masuk jerat, Mbak. Iya, betul. Oh iya. Ya. Aduh. Itulah. Aduh. Yang Mbak dia bilang sangat benar, Mbak dia. Dan high itu tinggi. High itu high banget loh. Tapi dia punya low, bukan main low-nya Mbak dia. Jadi rasa high cinta itu tinggi di awan-awan. Tapi kalau low, lewatin kubur low-nya. Iya, betul. Oh ya. Karena saya udah mengalami bagaimana itu kalau orang cinta itu. Aduh. Ya, jangan coba-coba deh. Habis. Berhentikan. Berhenti saja. Udah nih, nikmati firman Tuhan, belajar setiap hari. Itu. Jaga diri dengan firman Tuhan, itu aja saya punya anjuran. Dibendungi dengan firman Tuhan, cuma itu saya punya anjuran. Time is short. Iya, betul sekali. Ya, time is short. Jadi yang saya mau tekankan ialah semoga saya sadar kondisi saya dan saya harus memperbaikinya secepat mungkin, karena lebih lama saya tidak memperbaiki kondisi saya jamin lebih sukar untuk diperbaikinya, lebih sukar sampai nggak bisa lagi. Makanya waktu Petrus tenggelam, apakah dia tunggu udah minum air laut dulu atau air danau baru dia panggil Lord help me, atau pas dia mulai masuk dia bilang Lord save me? Bagaimana? Karena dia tahu dia nggak bisa buang-buang waktu mengenai keselamatannya, nggak bisa. Dan begitu juga sama kita kalau sadar jangan buang-buang waktu, dan orang yang buang-buang waktu akan sadar waktunya sudah habis. Dan waktu dia sadar sudah terlambat. Karena setiap detik saya nggak bikin apa-apa, saya sedang mempersukar jalan kembali. Dan kalau saya nggak mengerti apa yang dibilang ini, umat Tuhan binasa karena tidak mengerti. Tuhan bilang, kenapa kamu nggak understand my speech? Apakah kamu nggak bisa dengar perkataan-perkataan? Ini yang Tuhan bilang. Jadi untuk saya, apa jawaban orang itu means nothing. Karena kadang-kadang orang punya jawaban mau membuat orang lain kayak, oh kayaknya saya ngerti. Untuk saya it means nothing.
untuk saya dia mengertinya dalam action, bukan dalam perkataannya yang seakan-akan menunjukkan dia ngerti kalau nggak ada actionnya. Jadi saya nggak akan tertipu. Walaupun orang itu nggak ada tujuan untuk menipu, tapi saya nggak akan tertipu dengan orang punya jawaban sebelum saya lihat jawabannya menjadi kenyataan. Karena orang itu sedang menipu dirinya sendiri. Thank you, Dedi Randy. Thank you. Makasih Uncle. Thank you, Uncle. Semangat anak muda. Terima kasih Randy. Semangat anak Terima muda. kasih Kak Randy. Untuk saya, thank you hanya berartinya thank you when I see action. Kata thank you means nothing. I want to see action. Itu thank you untuk saya. Nggak ada gunanya. Tuhan, thank you. Dia bilang, apa gunanya thank you if you don't do the will of God? Jadi kita nggak tertarik dengan kalian punya thank you. Kita sangat tertarik untuk kita lakukan yang benar agar Tuhan dimuliakan. I don't care about thank you. Nggak ada salahnya bilang thank you, tapi bukan itu yang saya kejar. Yang saya mau kejar, Tuhan be pleased dengan pilihan kita. Tunjukkan dalam kehidupan kamu, jangan dalam ucapan kamu. Boleh? Because ucapan means nothing tanpa action.